Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatah Maulana Mansur dari kelas 1B Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2330511-083. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir UAS yang bertema keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi lainnya. Baik, dapat dipandang dari beberapa sudut pandang, terutama konteks Indonesia sebagai negara yang menganut Pancasila sebagai dasar negara. Bisa kita lihat dari fleksibilitasnya. Salah satu keunggulan utama Pancasila adalah fleksibilitasnya, yang memungkinkan untuk diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman, budaya, dan situasi yang berubah. Hal ini memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan dan dapat diadopsi oleh sebagai kalangan masyarakat. Kemudian dari inklusivitas dan toleransi, Pancasila mendorong inklusivitas dan toleransi terhadap keragaman masyarakat. Dalam Pancasila, prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia dijunjung tinggi tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau budaya. Ini berbeda dengan ideologi yang mungkin memiliki ketegasan atau ketidaklenturan dalam menerima keragaman yang dapat menyebabkan polarisasi dan konflik sosial. Dan yang ketiga, kesatuan dan persatuan. Pancasila menempatkan penekanan besar pada kesatuan dan persatuan bangsa. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, Pancasila memberikan landasan yang kuat untuk mempersatukan masyarakat di balik perbedaan-perbedaan tersebut. Hal ini mengurangi resiko disintegrasi sosial dan politik yang mungkin timbul akibat konflik antar kelompok. Dan untuk kita ambil dari segi kedamaian dan keadilan sosial, yaitu salah satu pilar utama Pancasila adalah perdamaian dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera bagi semua warganya. Pancasila menekankan pentingnya menyelesaikan konflik melalui dialog, konsensus, dan kerjasama, sementara juga mendorong distribusi kekayaan dan kesempatan yang merata. Dan yang kelima, kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pancasila memberikan legitimasi bagi kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar dalam sistem politiknya. Ini berarti bahwa keputusan politik diambil berdasarkan kepentingan dan aspirasi rakyat, bukan hanya segelintir elit atau kelompok kepentingan tertentu. Hal ini mengukuhkan demokrasi sebagai landasan utama pemerintahan yang dapat meningkatkan partisipasi politik, akuntabilitas, dan keadilan dalam pembangunan nasional. Dalam menyimpulkan, Pancasila memiliki keunggulan dalam fleksibilitasnya yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman dan konteks sosial. Inklusivitasnya yang mendorong toleransi dan persatuan di tengah keragaman, serta komitmen terhadap kedamaian, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Meskipun demikian, implementasi Pancasila sebagai dasar negara juga memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dengan realitas sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Dan untuk dibandingkan dengan liberalisme
kapitalisme dan komunisme dilihat dari aspek hukum atau politik, ekonomi dan agama. Dari aspek agama, ideologi Pancasila memiliki kebebasan untuk memilih salah satu agama yang ada di Indonesia. Tidak seperti negara sosial atau komunis yang hanya mempercayai materi hal-hal di luar materi seperti keyakinan atau kepercayaan tidak dianggap. Ideologi Pancasila memiliki keyakinan bahwa sebuah agama haruslah menjiwai di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dan juga kehidupan sosial yang dimana ada di masyarakat. Dari aspek politik dan hukum, berbentuk demokrasi Pancasila dalam politik dan hukum didasari oleh 5 Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki sebuah hukum yang dimana dijunjung tinggi dan digunakan dalam menegakkan keadilan dan juga keberadaan individu dan setiap masyarakat. Dari aspek ekonomi, demokrasi Pancasila memberikan sebuah peran untuk negara untuk tidak melakukan sebuah tindakan monopoli dan segala macamnya yang dimana akan memberikan kerugian kepada rakyat, sebagaimana banyak terjadi di negara berideologi liberal. Melindungi hak kepemilikan individu, tidak seperti ideologi sosial dan komunis. Hak kepemilikan tidak diakui. Semua barang merupakan milik negara, rakyat hanya memanfaatkannya saja, hingga negara bisa menyita atau mengambilnya kapan saja. Dan pembahasannya, demokrasi Pancasila merupakan suatu ideologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berupa pemahaman terhadap sebuah kehidupan demokrasi yang bersumber dari falsafah hidup bangsa di mana didapatkan dari kebudayaan yang ada di Indonesia sejak dahulu kala. Keunggulan jika dilihat dari setiap sila yang terdapat pada Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima, yaitu dari sila pertama. Ideologi Pancasila sila pertama yaitu agama atau kepercayaan menjangkarkan sekaligus menjiwai sila-sila lain atau peri kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam realitas yang pertama dan ultim, sekaligus memberikan orientasi yang lebih luhur dan transden dalam diri manusia penghayatannya. Tidak seperti ideologi komunis, hanya memandang dari segi materi saja, tanpa melihat bahwa ada sesuatu di luar materi, yaitu ketuhanan itu sendiri. Sila kedua Pancasila berupa prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Mau menunjukkan jalan tengah konsep tentang manusia yang lebih seimbang dan bijaksana sebagai tandingan dari kontestasi konseptual antara paham liberalisme, kapitalisme, dan sila ketiga, prinsip persatuan Indonesia didasarkan pada penghormatan atas perbedaan dan keragaman, bukan hanya secara prinsipil, namun juga secara real konkret, tidak seperti yang dipahami oleh ideologi fasis dan Calvinis yang itu hanya menekankan persatuan pada kelompok tertentu dan membenci atau memerangi kelompok lain, seperti terjadinya pembantaian kaum Yahudi karena menganggap hanya ras atau Nazi saja yang paling kuat dan superior. Sila keempat, syarat yang mutlak
untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian jelas bahwa prinsip kerakyatan yang diwujudkan dalam bentuk badan permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bentuk tuntutan moral lewat agama dan tuntutan akal budi lewat filsafat merupakan amanah para bapak pendiri negara Indonesia yang membedakannya dengan dan membuatnya lebih unggul dari prinsip kerakyatan solidaritas sosial yang bertumpukan pada perjuangan dan antagonisme kelas yang dicita-citakan sosialisme dan marxisme. Sila kelima, sistem ekonomi Indonesia dapat difokuskan pada wawasan yang dikaitkan dengan sila Pancasila yang berorientasi pada 5 sila Pancasila dengan tekanan pada sila keadilan sosial. Yang berarti kegiatan ekonomi menggunakan asas persamaan demi kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran perorangan. Konsep pasar bebas yang diusung liberalisme, kapitalisme dan bentuk barunya yaitu paham neoliberalisme maupun ekonomi yang dikontrol sepenuhnya oleh negara atau kelompok tertentu yang mengindikasikan kurangnya unsur keadilan di dalamnya. Kemudian ideologi sebenarnya bersumber pada suatu sistem filsafat dan merupakan pelaksanaan sistem filsafat. Komunisme bersumber pada filsafat materialisme, melahirkan faham ateisme, serta faham perjuangan kelas dan diaktor proletariat. Pancasila bersumber dari filsafat bangsa Indonesia sendiri sejak dahulu kala dalam Triprakara atau istilah Natonagoro, yaitu adat, istiadat, kebudayaan, dan religi. Kemudian dengan pemikiran yang mendalam para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah hasil karya bangsa Indonesia sendiri, sejajar dengan ideologi-ideologi besar lainnya di dunia. Bahkan memiliki keunggulan dibandingkan dengan ideologi lainnya. Metode penelitian ini adalah berdasarkan penelitian Jadi, ideologi menurut arti kata adalah pengucapan dari yang terlihat atau pengutaraan apa yang terumus di dalam pikiran sebagai hasil dari pemikiran. Secara definitif, ideologi banyak ragamnya. Ideologi menurut The Advanced Learners Dictionary adalah suatu sistem daripada ide-ide atau hasil pemikiran yang telah dirumuskan untuk teori politik atau ekonomi. Ideologi menurut The Webster New Collegiate Dictionary adalah satu, cara hidup, tingkah laku, atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat tertentu daripada seorang individu atau sesuatu kelas. 2. Pola pikiran mengenai pengembangan pergerakan atau kebudayaan Soekarno 1981.
Bisa kita lihat dari nilai dasar, yaitu hakikat sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar tersebut adalah merupakan esensi dari nilai Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ideologi tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945, sehingga oleh karena pembukaan membuat nilai-nilai dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi sebagai sumber hukum positif, sehingga dalam negara memiliki kedudukan sebagai states fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagai ideologi terbuka nilai dasar inilah yang bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara, sehingga mengunggah pembukaan UUD 1945 yang memuat nilai dasar ideologi Pancasila tersebut sama halnya dengan pembubaran negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.